Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sempatkan untuk menghadiri diseminasi identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jatibarang nomor 1, Bapak Haji Abdul Karim. Yang terhormat pula Bapak Lurah dari Jatibarang Kidul. Terima kasih atas kedatangannya Bapak. Yang terhormat pula Ibu perwakilan dari Puskesmas UPT Jatibarang. Kali ini ada Ibu Bidan Bu Supriyani. Yang terhormat pula Bapak Komite SDN Negeri Jatibarang 01. Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru dari SDN Jatibarang Kidul 01. Selanjutnya yang terhormat pula Bapak perwakilan dari tokoh agama. Untuk kali ini ada Bapak Ustadz Imam Fahrozi. Pak Ustadz, terima kasih. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, siang ini, kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama di dalam rangka memenuhi salah satu aksi nyata saya dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak angkatan 7. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita belajar bersama. Bukan maksud saya di depan untuk menggurui ataupun sebaliknya, tetapi kita di sini bersama-sama untuk belajar bersama, diskusi bersama demi kemajuan khususnya SD kita, SD Jatibarang Kidul 01. Bapak Ibu, seperti yang sudah terlihat di layar, identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari kegiatan kita kali ini yaitu mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di daerah untuk sekolah kita sendiri dengan strategi pemanfaatannya secara efektif. Bapak Ibu yang kita ketahui bersama bahwa sekolah itu adalah ekosistem di dalam suatu pembelajaran, di mana di dalam ekosistem sekolah ini terdapat dua komponen yang berpengaruh. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Seperti yang kita lihat bersama di layar bahwa komponen biotik itu sendiri seperti apa yang Bunda? Komponen biotik itu adalah komponen yang bersifat hidup. Iya, contohnya apa? Murid. Ya, lalu hewan, ada pengawas sekolah, ada muridnya itu sendiri, ada orang tua, ada pemangku ada, maupun ada pemerintah di lingkungan sekolah itu sendiri. Dan faktor komponen yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Di sini ada yang namanya lingkungan, ya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan, yaitu sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga ada namanya keuangan, finansial. Jadi dua komponen abiotik dan komponen biotik ini merupakan komponen pendukung yang menunjang sebuah ekosistem di dalam sekolah. Baik, saya lanjutkan. Ya, di dalam menumbuhkan ekosistem yang harmonis itu biasanya di dalam pendidikan guru penggerak itu ada istilah yang namanya pendekatan berbasis kekuatan atau deficit based approach dan pendekatan berbasis aset
atau best approach. Jadi yang Bapak Ibu pasti sudah mengetahui semua bahwa terkadang kita melihat sudut pandang contoh dalam suatu kegiatan, contoh yang gampang, kegiatan perpisahan. Dengan maksud tidak ingin terlalu memberatkan siswa, gimana solusinya? Hanya dengan kondisi kita yang ada saja. Pasti ada yang ngomong, sulit lah, butuh dana lah, kita terbatas inilah apalah dan semuanya. Pasti itu yang pertama kali akan muncul dalam pikiran kita. Kalau tanpa kita menariki, gimana itu akan berjalan? Itu yang pertama terbesit. Jika suatu kegiatan tetapi tidak didukung dengan finansial. Tapi ya Bapak Ibu, di sini saya juga sama-sama baru mengetahui bahwa di dalam sekolah itu sendiri seharusnya kita itu memiliki pendekatan. Pendekatan itu diartikan sebagai sudut pandang mindset kita itu sekarang mulai berubah aslinya seperti itu. Jadi yang biasanya kita melihat dari segi kita nggak punya ini, kita terbatas, kita sebagainya. Tetapi untuk saat ini kita harus berpikirnya dengan ini kita harus bisa apa? Dengan ini kita harus bisa lebih berkembang. Itu yang kita harapkan. Jadi pendekatannya berbasis aset atau sumber daya yang ada atau sumber daya yang kita miliki, bukan melihat kekurangan yang ada. Di sini ada kolom pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan, dan ada berbasis aset atau kekuatan. Kita lihat bersama perbedaannya nih Bapak Ibu. Kalau pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan itu berfokus pada masalah. Kita nggak bisa perpisahan berhadapan karena keuangan kita terbatas. Kita nggak bisa berpisah karena kita butuh tempat. Kita nggak bisa berpisah karena kita waktunya mepet dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Tetapi kalau yang diharapkan pendekatan berbasis aset dengan contoh itu, dengan uang sekian, bagaimana kita bisa mengadakan perpisahan? Berarti kita harus seperti ini. Berarti kita harus seperti ini. Dengan nggak ada tempat, kita nggak perlu nyewa. Kita bisa memanfaatkan ruang kelas untuk kegiatan tersebut. Contoh, kita semua butuh anggaran, kita coba cari sponsor, boleh-boleh. Terus lainnya juga waktu mepet. Waktu mepet jika kita hanya berucap, waktu akan mepet. Tetapi jika kita langsung bertindak, itu akan berjalan dan itu akan sukses. Jadi yang kita lihat adalah asetnya, kekuatannya, yang kita miliki apa, yang itu akan kita kembangkan demi kemajuan sekolah ini. Ya. Yang kedua adalah berkutat pada masalah terus, hanya melihatnya cuma masalah. Itu kalau pendekatan berbasis masalah. Yang identifikasi juga hanya kekurangannya saja. Saya butuh ini, saya kurang ini, saya nggak, kita nggak bisa ini. Itu yang difokuskan kekurangannya, bukan kelebihan apa yang kita punya. Yang keempat adalah merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau berbasis aset itu merancang suatu rencana berdasarkan visi dan aset atau kekuatan yang dimiliki. Kita punyanya apa? Ya udah, kita harus bisa mengembangkan itu. Memang itu sedikit jadi ini Bapak Ibu, nanti kapan kita cut. Jadi kita sambil sharing. Jadi pembelajaran CGP ini sangat memberikan pembelajaran, benar-benar pembelajaran kepada diri saya. Ternyata selama ini saya salah. Ternyata ini selama ini saya keliru. Jadi sudut pandangnya coba kita mulai mindsetnya berubah. Ya Bapak Ibu, suatu sekolah itu aslinya memiliki 7 aset utama. Yang pertama adalah modal manusia. SD kita punya modal manusia. Iya, saya katakan iya. Makanya saya sering bicara sama Bu Era, ya Bu Era, mohon maaf, Bu Era bisa. Nyatanya apa?
waktu jadi pemimpin pacaran. Wow, oke. Sampai melakukan di prakteknya artinya apa? Bu Era punya kemampuan. Gimana caranya? Saya pingin sekali bangkitkan Bu Era, pingin banget. Mulai dalam band Bu Era, pembawa acara nyatanya kok bisa. Bu Nisa, saya yakin Bu Nisa bisa, cuma biar potensinya keluar. Pengennya saya ya ada. Ini di sini tuh di kita model manusia itu hebat loh, aslinya loh. Ada Bu Ayu, ada Bu Dinda, ternyata Bu Ayu pintar nari. Bu Dinda sih mau aku bisa pintar nari. Dia mau berusaha bertanggung jawab. Bu Ayu itu bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Pak Haji jadi sebenarnya hebat loh. Dia bukan basic olahraga, tapi dia mau belajar. Kalau masalah kritik saran itu hal yang biasa di dalam suatu pembelajaran. Saya pun juga manusia biasa Pak Haji, yang tak luput dari kata sempurna. Sing sempurna tahu kok? Sempurna. Aku bukan manusia sempurna karena tentu sempurnaan hanya milik Allah di Pak Ustaz. Model manusia kita itu cukup loh. Model yang kedua adalah model sosial. Dari mana itu model sosial? Masyarakat, ya kan? Ada masyarakat dan sebagainya. Ada model lingkungan, ya. Ada model lingkungan. Ada model politik. Politik bukan arti parpol, bukan. Contoh ini. Saya CDP, ini juga salah satu saya izin ke Bapak Karim mengadakan seperti ini, melibatkan Bapak Ibu, mengganggu waktu Bapak Ibu juga. Ini salah satu saya menggunakan modal politik. Saya mau Bapak, saya mau izin ini jujur demi kepentingan saya sendiri kan, tapi ya ini politik, tetapi dalam konteks yang positif. Jadi politik tidak dalam pendekatan sekolah itu bukan hanya dari kayak parpol dan sebagainya. Contoh yang gampangnya kegiatan seperti ini, karena saya bisa Pak Hari mengizinkan, ataupun saya difasilitasi laptop itu juga kan. Tapi saya nggak minta kalau ini sebenarnya Pak Hari sendiri yang ngasih, karena beliau sadar harus memfasilitasi CGP. Contoh lain, model politik. Ada yang itu contoh Pak siapa yang DPR dan aspirasinya barangkali bisa dicairkan untuk program sekolah, barangkali memang itu juga salah satu modal politik. Itu yang terlihat contoh jelasnya. Kalau contoh yang kepembelajarannya tidak mesti serta-merta berkaitan dengan anggaran maupun dari anggota dewan. Ada modal finansial. Modal finansial yang kita punya, yang tahu apa? Bos. Oke, pinter sih bos. Apalagi pasar. Oh ya, Jumat amal. Apalagi bisa koperasi. Stop teman koperasi sekolah, ya kan? Itu modal-modal kita loh, modal finansial. Kalau di kelas ini malah ada yang namanya uang kas untuk keperluan kelasnya itu sendiri. Ada modal agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya jadikan satu? Karena biasanya sangat berkaitan. Contohnya kegiatan apa yang dijadi barangnya itu maulid, namanya apa? Berbut maulid. Ya, hal itu dilaksanakan waktu kegiatan adanya maulid Nabi. Budayanya apa? Berbut maulidnya, arak-arakannya, dengan adanya stupa buah-buahan maupun sayuran, itu budayanya. Makanya dalam hal ini budaya dan agama dijadikan satu. Contoh puputan. Puputan itu kan budaya, tetapi di dalamnya ada yang namanya doa atas kelahiran maupun pengajian ataupun apa itu. Jadi ada saling berkaitan antara agama dan budaya. Modal fisik, apa yang modal fisik bisa yang ada di sekolah kita? Ya apa? Bangunan, betul, lagi. Nah ya, itu namanya modal-modal fisik. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekarang bersama saya dengan tokoh masyarakat yang sudah ada di sini.
Sekarang kita bersama-sama ingin memetakan tujuan kita satu, memajukan sekolah jadi satu, dan adalah melakukan pembelajaran atau ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Pada kurikulum Merdeka itu menggarisbawahi adalah pembelajaran itu berpihak pada murid. Kita itu hanya menuntun, mengembangkan, mengarahkan, memfasilitasi murid supaya murid mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai pribadi maupun sebagai tokoh masyarakat. Modal yang pertama manusia, asetnya apa saja yang tadi ya Bapak Ibu? Modal manusia tadi asetnya apa saja? Siswa, terus guru, oke. Ya, betul. Dan kepala sekolah. Main ya. Ternyata kita dapatkan seperti ini ya Bapak Ibu, luar biasa, diskusi yang sangat menarik sekali sehingga kita bisa mendapatkan adanya modal utama yaitu modal manusia, ada kepala sekolah. Pemanfaatannya apa Bapak kepala sekolah? Yaitu dengan membuat program-program kegiatan sekolah bersama Dewan Guru juga menentukan dan melakukan kebijakan-kebijakan sekolah. Yang ketiga dari tenaga kependidikannya, ya ada guru dan operator. Pemanfaatannya yaitu guru menuntun dan membimbing murid sesuai dengan kualifikasi akademiknya, menuntun ceritanya bisa. Coba ya. Modal sosial, ya kita juga sudah mendapatkan modal sosial ya Bapak Ibu. Tadi ternyata Bapak Ibu luar biasa semua. Ada yang namanya masyarakat, komunitas praktisi, KKG, MGMP, PGRI maupun MKKS. Ada lagi yang namanya tadi Pak Lurah ya, terima kasih Pak Lurah maupun Polsek maupun Koramil maupun camat itu juga masuk dalam modal sosial. Dan kebetulan pula sekolah kita juga ada berhadapan sama Polsek, jadi kepolisian juga bisa masuk sebagai modal sosial. Yang ketiga modal politik, tadi ada perannya Bu Bidan, betul, dalam asetnya puskesmas ya Bapak Ibu, dan ada pemerintah desa maupun anggota DPRD. Puskesmas apa? Contoh modal politiknya, contohnya gini. Tetapi biasanya yang menentukan biasanya DPR puskesmas. Contohnya gini, puskesmas itu kan ada program bias contohnya. Imbasnya kemana? Ke anak-anak sekolah dasar usia sekian sampai sekian. Karena nggak mungkin kalau puskesmas datang ke door to door dari rumah ke rumah, nggak mungkin kan. Jadi mereka dengan kuasanya, dengan kerjasamanya, kolaborasinya akhirnya datangnya ke sekolah untuk melakukan melancarkan kegiatan bias. Itu juga bisa disebut dengan modal politik. Programnya puskesmas tercapai dengan melibatkan sekolah, seperti itu. Jadi bisa di puskesmas bisa masuk dalam modal politik. Pemerintah desa, ya. Terus ada kepolisian bersama-sama menangani anak yang terlibat kenakalan, bisa. Kayak kemarin kasus pencurian juga bisa, ya. Kita kalau benar-benar melibatkan lingkungan terkait memang bagus bahasa asli. Kok pasar kepala pasar diterapkan KB
jadi aktif bahasanya di asli. Kita kompak, kita bisa memanfaatkan sekitar. Yang keempat adalah model agama seperti yang tadi ya saya sudah sampaikan, ada tokoh agama, pemanfaatannya itu memberikan tausiah dengan dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sampai di kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu bahwa pemimpin pembelajaran itu harus selalu berpikir berbasis kekuatan atau aset, sehingga dapat mengelola dan memanfaatkan segala aset-aset ataupun sumber daya yang ada, baik di lingkungan sekolah maupun yang berasal dari luar sekolah, untuk kemajuan dan keberlangsungan sekolah kita sendiri di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kiranya pemaparan dari saya, diseminasi dari saya tentang pengelolaan aset sumber daya sekolah cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.